Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul habibul karim. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa ini. Mudah-mudahan ibadah puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpah kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai suri tauladan dan rahmatan lil alamin. Hadirin rahimakumullah. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini adalah hal yang sangat penting bagi kita semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyimpan ataupun memposisikan kedudukan ini yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai mana ayat yang sudah dibacakan di awal tadi. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang mana kedua orang tua telah hamil, telah melahirkan kita dalam keadaan yang begitu susah payah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain dalam surah Al-Isra ayat 23 Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tidak menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah. Tentunya ada beberapa faktor yang semestinya kita maksimalkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Di antara bentuk-bentuk tersebut, yang pertama, kenapa kita harus menghormati dan berbuat baik kepada kedua orang tua? Karena bentuk tersebut adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bentuk daripada kita masuk surga ataupun wasilah kita masuk surga untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat menjaga kepada kita semuanya untuk memperhatikan bagaimana kita menyayangi mereka, bagaimana kita mengasihi mereka. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu riwayatnya menyampaikan yang artinya celakalah, celakalah, celakalah. Siapa yang celaka ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mendapati kedua orang tuanya ataupun salah satunya yang dalam usia renta tidak berbakti, maka tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Bentuk yang ketiga adalah sebab Allah Subhanahu wa taala ridha dan mencintai kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada kedua orang tua kita dan murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua kita. Di dalam salah satu kisah yang cukup fenomenal, ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang berasal dari daerah Yaman ataupun kota Yaman. Beliau bernama Uwais Al-Qarni.
Uwais Al-Qarni adalah orang yang begitu luar biasa di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun pada saat itu tidak masyhur, tidak terkenal oleh orang banyak, namun namanya sudah terkenal di langit. Maka pada suatu saat, pada zaman kepemimpinan Khalifah Umar ibn Khattab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Umar, wahai Umar, tolong sampaikan salamku kepada Uwais Al-Qarni. Baik ya Rasulullah, jawab Umar. Maka tahun berganti tahun dan ada beberapa yang melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, yaitu dari negeri Yaman. Dan lalu kemudian Khalifah Umar ibn Khattab menanyakan kepada mereka, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais? Maka pada saat itu ada yang menjawab, labbaik, saya Uwais Al-Qarni yang Anda maksud. Hadirin rahimakumullah. Ada satu yang menarik di dalam kisah ini, bahwasanya Umar ibn Khattab mengira yang dimaksud dengan seorang Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang memiliki penampilan yang bagus, berwibawa, bahkan mungkin terkenal seperti itu. Namun dalam kenyataannya jauh dari hal itu. Penuh dengan ketawaduan, penuh dengan kerendahan hati, sehingga Rasulullah SAW pun sangat-sangat memuliakan beliau, bahkan menitipkan salam kepada beliau. Alasannya apa, saudara-saudara semuanya? Alasannya karena Uwais Al-Qarni sangat begitu luar biasa dalam berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah. Bentuk yang keempat adalah sebab daripada orang tua kita melahirkan kita ke dunia ini. Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan orang tua kita yang melahirkan kita. Maka perlu kita hormati mereka. Kita perlu berbaik dengan mereka. Jangan sampai kita mengecewakan mereka semuanya. Yang kelima, bentuk dari menghormati kepada kedua orang tua adalah sebab bentuk sayang kepada anak-anaknya ataupun akan dimuliakan oleh anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rahman ayat 60, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Balasan yang baik pasti akan dibalas dengan yang baik pula. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kepada orang tua kalian, maka mereka, anak-anak kalian akan berbuat baik kepada orang tua kalian. Hadirin rahimakumullah, maka kesimpulannya dari kajian ini ataupun nasihat sedikit ini, bahwasanya kita harus betul-betul memuliakan, menghormati kedua orang tua kita, apapun bentuk ataupun keadaan mereka. Maka oleh karena itu, saya dan kepada hadirin semuanya, mari kita sama-sama memuliakan orang tua kita. Itu saja barangkali yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.